Oh, I never wanna let you go. Don't go. Oh, I never wanna let you go. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ratna Sari di RSR Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko atau tuntutan-tuntutan yang harus dilakuin sama orang yang menggunakan cadar, dan beberapa pertanyaan yang sering ditanyain orang-orang sama orang yang menggunakan cadar. Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, saya mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat temen-temen yang udah nge-subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar saya lebih semangat lagi buat video untuk kedepannya. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke inti videonya. Orang yang bercadar itu dituntut harus jadi kayak malaikat, nggak boleh ngelakuin kesalahan sekecil apapun. Jadi kalau kita ngelakuin kesalahan, nanti yang disalahin itu pakaiannya, cadarnya. Bercadar kok kelakuannya kayak gitu, bercadar kok gini, bercadar kok gitu. Oke, buat teman-teman yang masih kayak gitu, tolong stop. Karena kalian nggak tahu gimana susahnya buat nyeimbangin antara keduanya, antara pakaian dan perilaku. Kami menggunakan cadar bukan berarti kami sudah menjadi orang yang baik, tapi kami hanya ingin menjadi lebih baik lagi dari diri kami yang sebelumnya. Dan kami menggunakan cadar hanya ingin melaksanakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kami yang menggunakan cadar juga tidak luput Jadi kami yang menggunakan juga cadar juga masih manusia biasa kayak kalian yang gak luput dari kesalahan dan dosa. Selain dituntut untuk tidak melakukan kesalahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, orang yang menggunakan cadar juga sering diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh orang-orang yang selain dituntut untuk menjadi baik seperti yang udah saya jelasin tadi, orang-orang yang bercadar juga sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya. Di video ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyain orang-orang kepada orang yang menggunakan cadar. Pertanyaan yang pertama, itu nggak susah napasnya, mulut sama hidungnya ditutup kayak gitu. Saya aja yang pakai masker susah buat napas. Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyain orang-orang sama saya. Oke, saya jelasin ya teman-teman. Kain cadar sama kain masker itu berbeda. Bahan masker sama bahan cadar itu berbeda. Cadar dibuat dari bahan yang agak tipis tapi tidak menerawang, jadi tidak akan membuat susah untuk bernapas. Sedangkan masker bahannya itu sedikit tebal dan cara menggunakannya itu agak hampir tertutup semua kan, jadi wajar kalau susah buat bernafas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut saya ini pertanyaan yang paling lucu. Karena pertanyaannya gini, itu yang pakai cadar, makannya kayak gimana? Oke, saya akan jelasin gimana cara makannya orang yang menggunakan cadar. Cara makannya kami sama kayak kalian. Yang pertama, ambil piring. Yang kedua, ambil nasi, ambil lauk, ambil sendok atau pakai tangan. Selanjutnya baca doa, masukin nasi ke dalam mulut.
dikunyah lalu ditelan. Sama kan kayak kalian? Jadi yang buat kalian bingung apa? Cara makan kami sama kalian itu masih sama, gak ada bedanya sama sekali. Tapi mungkin maksud kalian gimana cara orang bercadar makan di tempat umum kan? Apa cadarnya dibuka atau enggak? Oke teman-teman, cara makannya masih sama kayak yang saya jelasin tadi. Tapi pas makan di tempat umum itu cadarnya nggak dilepas, tapi diangkat kayak gini sedikit. Jadi usahain yang duduk di sebelah kanannya itu temennya yang perempuan atau mahramnya. Jadi pas angkat cadarnya kayak gini, ada yang nutupin, jadi orang lain nggak ngeliat. Untuk pertanyaan terakhir, yang menurut saya pertanyaan ini agak ngeselin ya. Pertanyaannya kayak gini, bercadar kok nge-YouTube? Apa salahnya dengan cadar? Apa gara-gara kita bercadar, kami nggak bisa berkarya seperti kalian? Kami nggak bisa menuangkan kreativitas atau imajinasi kami sama kayak kalian. Jadi buat teman-teman yang ngomong kayak gitu, saya rasa pakaian bukan jadi penghalang untuk kita berkarya, untuk kita berkreativitas, untuk kita menuangkan apa yang ada di benak kita, untuk kita berbagi ilmu apa yang kita bisa sama orang banyak. Tapi di sini saya tidak mau menyalahkan siapapun dan tidak mau membenarkan apa yang saya ucapin. Cukup kalian saja yang menilai benar atau tidaknya atau gimana, biar kalian saja yang menilai. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Kalau ada pertanyaan, kritik ataupun saran, langsung kirim ke Instagram saya ya, @ratna.s277. Sekian dulu, makasih buat teman-teman yang udah mau nonton video ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, share ke sosial media yang kalian punya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.